Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah hari Jumat ini acara ngobrol santai bareng alumni Skasen akan segera dimulai. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak nikmat sekali banyak nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat ya, sehingga kita bisa berkumpul di virtual ya, walaupun secara virtual alhamdulillah bisa sharing insya Allah hal yang bermanfaat nantinya. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan alumni yang bersedia untuk ikut sharing kepada adik-adiknya, meskipun mungkin di sini masih terbatas yang ikut, tapi insya Allah semoga hasil rekamannya bisa ditampilkan nantinya di akun YouTube. Pertama-tama setelah sekian lama ya, alumni itu belum punya nama mungkin ya, atau sudah punya nama sebenarnya. Alumni SMK Negeri Kebasen udah punya nama apa belum? Oke, berarti mungkin kita inisiasi nih namanya apa yang bagus ya untuk ikatan, istilahnya kayak ikatan alumni SMK Negeri Kebasen. Ini udah 10 tahun menghasilkan lulusan. Nah, kira-kira kita pikirkan untuk nama, karena nama itu branding ya, dan penting bisa menyatukan kekompakan gitu. Terus mungkin untuk menambah semangat ya, kita nyanyi Mars SMK, masih pada ingat apa udah lupa? Bersujud kepadamu, Tuhan yang Maha Esa, ku songsong semua karuniamu dengan usaha dan doa. Semangatku berkobar dalam jiwa untuk raih semua cita-cita, bekal untuk masa depan, pandu Indonesia menjadi insan yang mulia. Disinilah di SMK Negeri Kebasen tempatku berlabuh untuk menuntut ilmu. Disinilah di SMK Negeri Kebasen cipta pandu bangsaku. Disinilah di SMK Negeri Kebasen tempatku berlabuh untuk menuntut ilmu. Disinilah di SMK Negeri Kebasen cipta pandu bangsaku. Dari lulusan SMK sampai SMK Negeri Kebasen, jurusannya bodi otomotif, seperti itu. Lalu lanjut aja ya untuk kuliah. Jadi untuk kuliah ini yang pertama saya daftar dari 2016, itu SBMPTN, itu sempat dari awal dari Unsud, sempat daftar di Unsud, UNY, sama waktu itu di UNES. Nah itu nggak keterima seperti itu. Lalu kembali lagi ke 2017, lanjut lagi ke 2017. Jadi 2017 itu sempat saya kerja 1 tahun di PT SKET di Tegal. Lalu saya daftar lagi di UNJ. Langsung karena nggak keterima, jadi langsung mandiri seperti itu. Lalu akhirnya sempat drop
nggak mau kuliah, tapi ada kepingin banget kuliah karena apa ya, istilahnya itu lebih belum apa ya, belum kecapai loh, belum kecapai untuk Targetnya kuliah. ya. Jadi tahun 2012 kemarin, ya Bu, untuk 2018 kemarin itu sempat daftar lagi SBMPTN lagi. Pilihannya itu kampus UNY sama Unsud waktu itu. Ternyata SBMPTN-nya itu nggak lolos. Tetapi mandiri, kemarin saya mandiri. Dengan mandiri, alhamdulillah kemarin keterima di Unsud gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillah 2018 saya masuk. Awal mulanya itu kuliah di Unsud. Jurusannya apa gitu. Mas di Unsud berarti? Di Unsud saya keterima di budidaya perikanan, seperti itu. Fakultas Biologi. Fakultas Biologi. Seperti itu. Sempat nggak nyambung ya ke otomotif, ke budidaya. Tapi nggak apa-apa, emang dari situ saya melihat dari apa ya, melihat dari jurusannya. Ketika jurusan kita menyukai, misal contoh, saya sebenarnya suka penjas, tetapi disitulah kenapa nggak keterima gitu. Nah itu bukan rezekinya. Jadi jangan apa ya, jangan menyerah gitu. Istilahnya kalau memang sesuai jurusan itu dipertahankan aja. Tapi kalau misal kayak lebih apa namanya, 2 kali nggak lulus, gitu ya? Mending cari jurusan yang prospek. Iya, cari peluang. Prospeknya itu lebih jarang ditemuin oleh orang itu kerjanya. Nah seperti budidaya perikanan. Nah ini budidaya perikanan ini tuh luas banget. Prospeknya lebih tinggi lagi ketimbang yang jurusan yang lainnya. Kalau menurutku kayak gitu, karena peluang dari jurusan yang lain kayak ekonomi, bisnis, hukum dan segala macam itu mungkin banyak yang minat, tapi ketika kita tidak melihat peluang yang kecil tapi masa depannya yang besar, nah itu baru apa namanya, lebih bagus lah istilahnya. Kayak saya kan budidaya perikanan, ya mungkin dikatakan orang kan ngingu lele lah istilahnya gitu kan ya. Tapi malah justru merambah ke kayak ikan hias, ikan hias, lalu tambak dan segala macam, aquascape. Dan peluang-peluang itu bisa dijadikan untuk usaha kita, seperti itu. Usaha kita lalu bisa kita kerja di Balai Perikanan Indonesia atau KKP, mungkin bisa kayak gitu. Mungkin bisa jadi menteri kan, nggak masalah itu kan. Insya Allah ya. Itu awal singkatnya gitu. Kuliahnya seperti itu. Siap. Nanti kita sambung lagi, mungkin ada yang mau tanya gitu ya. Kita lanjut lagi. Cukup dulu ya untuk Kak Hanif. Terima kasih. Kita lanjut ke angkatan 2017. Ada Mbak Dana ya, Kak Dana. Halo Kak Dana. Kak Danar, masih di sini? Masih di ruangan? Sepertinya lockout apa ya? Kita lewati dulu ke Kak Karis Alvan Awaludin dulu, angkatan 2018 ya. Kak Karis ada? Iya Bu, 2018 ada Bu. Oke, sip. Kak Danarnya kita skip dulu, nanti kita sambung. Silakan ke Kak Karis untuk memperkenalkan diri. Ya maaf, ini sebenarnya apa ya, katanya Mbak Danar, tapi ya udahlah, saya dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Karis Alvan Awaludin. Alamat saya
asli dari Kaliwedi Kebasen. Tanggal lahirnya saya lahir di bulan Agustus pokoknya lah, tahun 2000. Nah, saya kebetulan alumni SMK Negeri Kebasen. Saya masuk di SMK Kebasen itu 2015. Saya ngambil jurusan bodi otomotif dulu. Oh, dulunya nah, ngambil tapi pas ya? pembelajaran saya masuk ke terus pas pembelajaran mulai semester 1 sampai semester 5 dan 6 saya dimasukkan ke akuntansi begitu. Oh, dulu masih bisa mungkin, itu ya. Oke. Iya Bu, pas daftar ulang itu ceritanya dipindah gitu sama orang tua, suruh ke akuntansi gitu. Jadi saya masuk ke akuntansi. Saya di akuntansi 1. Sebenarnya banyak sih dari akuntansi 1 yang kuliah juga, ada Mbak Estri juga. Di akuntansi 2 ada Mas Aji juga kuliah. Oh ya. Ya mungkin seperti itu dulu perkenalan dari saya. Nanti mungkin dilanjut pembicaraannya, begitu Bu. Oh, singkat ya. Nanti kita lanjut untuk tanya-tanya tentang kuliahnya nih. Oke, lanjut dulu ya. Berarti dari Mas Karis, terima kasih. Angkatan 2019 ada Mbak Erina Hakiki. Halo Mbak Erina. Iya Bu, hadir. Ya. Mewakili angkatan 2019 ya. Silakan perkenalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Hakiki, tempat lahir di Banyumas 2001. Saya alumni Kebasen angkatan 2019, awal masuk 2016. Untuk kelasnya dulu saya di akuntansi 1. Untuk alamatnya saya asli dari Cindaga, Kebasen. Untuk kuliah dulu saya nggak ada niatan kuliah ya Bu. Tapi semangat. Jadi langsung hanya alhamdulillah Bu. Iya, sempat mendaftar di SBMPTN, itu mendaftar di Undip dan UNES, tetapi gagal. Akhirnya mendaftar di akhir-akhir penutupan di UMP. Alhamdulillah saya diterima di akuntansi D3 juga. Jadi melanjutkan dari SMK ke jenjang yang lebih tinggi lagi, begitu Bu. Masih satu jalur ya. Iya Bu, masih. Oke. Ada untuk kesibukan saat ini masih UAS ya Bu, karena akhir tahun, awal tahun tapi jadi akhir tahun, awal masih UAS, hanya di selang-selang kegiatan saja begitu Bu. Sudah. Ya, oke. Perkenalannya singkat dulu ya, nanti kita lanjut. Terima kasih Mbak Erina. Lanjut ke angkatan terakhir nih, angkatan yang baru lulus, masih hangat-hangatnya. Angkatan 2020, ke Mbak Sofi atau Yunita Sofiati, silakan memperkenalkan diri. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, mohon izin Bu, perkenalkan nama saya Yunita Sofiati. Saya lulusan akuntansi 2020. Terus saya asli dari Kalisalak ya, masih dekat sama SMK Kalisalaknya Utara. Kemudian
Saya lahir di Banyumas 2002 dan saat ini kuliah di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Gitu kira-kira, Bu. Iya. Oke. Itu perkenalan singkatnya dengan kakak-kakak alumni ya. Ini baru 4 yang kenalan. Mbak Danar ini masih off ternyata. Dan selanjutnya kita bahas untuk perjalanan kuliahnya nih. Ini kan mungkin teman-teman yang gabung di sini ini pengen punya gambaran gimana sih setelah lulus SMK, apakah ada kemungkinan untuk bisa lanjut kuliah. Nah, ini kita hadirkan narasumber dari kakak alumni yang sudah berkesempatan kuliah gitu, entah dari jalur SBMPTN ataupun seleksi mandiri atau yang lainnya. Tuh. Mungkin kita lanjut lagi ke Kak Hanif lagi ya, muter lagi. Tadi sudah dijelaskan prosesnya panjang ternyata. Kak Hanif ini tidak langsung bisa kuliah, tapi ternyata ada kerja dulu di PT ya, Kak Hanif. Terus sempat daftar di beberapa universitas, masih belum berjodoh gitu ya, dan berakhir dengan di Unsud, alhamdulillah, di budidaya perikanan. Nah, itu tadi dari Kak Hanif. Mungkin mau menambahkan tentang perjalanan kuliahnya, silakan Kak Hanif. Oh ya, mungkin saya nambahkan aja ya, nambahkan aja mungkin. Kalau di sini kan SMK kan kita posisinya, SMK itu sebenarnya peluangnya itu lebih besar. Kalau menurut aku lebih besar karena ketika kita mau memilih kerja atau berwirausaha atau mungkin nanti kuliah itu bisa kalian pilih gitu. Istilahnya nanti kalian bisa kerja dulu sambil kuliah bisa nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau kuliah dulu, yaitu kalian ancang-ancang mulai dari sekarang, mulai dari daftar SNMPTN. Nanti ada peluang lagi kalau misalnya nggak lolos itu SBMPTN. Nah kalau misalnya nggak lolos lagi kalian jangan menyerah. Itu ada Mandiri. Nah itu Mandiri itu semua univ itu pasti ada semua seperti itu. Jadi kalian banyak peluang gitu istilahnya di SMK. Jadi saya juga pernah kayak gitu. Dulu SPM berapa kali tuh? 2 kali kayaknya. 16, 17, 3 kali 18. Itu enggak 18-nya pas itu Mandiri dapatnya. Kayak gitu. Terus akhirnya ya karena saya melihat dari jurusan yang saya pilih itu penjas sama ilmu keolahragaan, itu karena 2 kali nggak keterima jadinya saya konsultasi sama teman saya yang sudah lama di Unsud, itu katanya jangan yang terlalu sesuai minat bakat kamu tapi lebih ke arah prospek kerjanya itu gimana. Terus akhirnya dipilihin ke perikanan gitu, coba kamu ke perikanan aja gitu. Nah itu suatu lebih minat aja sih. Pertama juga nggak terlalu minat untuk ke perikanan, tapi setelah saya coba lihat dari 2 tahun semisal itu kalian mau mikirinnya gimana setelah habis putus kontrak, atau mau berusaha atau tetap kerja yang lain seperti itu gambaran aja sih dari dari sayanya, karena sudah berpengalaman untuk kerja masalah kayak gitu. Nah itu harus menimbang-nimbang lagi seperti itu. Mungkin dari itu aja sih Bu, saya tambahnya. Oke. Terima kasih Kak Hanif. Luar biasa sekali tadi ya perjalanannya. Untuk mencapai tujuan memang kita harus berusaha dengan keras, jangan menyerah. Kemudian ini udah ada Kak Danar masuk ya. Halo Kak Danar. Iya Bu. Iya silakan dilanjutkan ke udah Bu. Perkenalan. Kayaknya saya ya. Apakah suara saya terdengar? Iya, udah. Terdengar, Mbak. Terdengar. Oke.
Gak usah konflik dia. Ini saya perkenalan Bu atau gimana? Iya, tadi belum perkenalan sekalian perjalanan kuliahnya. Sekarang saya juga termasuk mahasiswa bidik misi di Universitas Tidar, jadi biaya kuliah saya gratis dan setiap 1 semester saya dapat transferan ke rekening itu 4.200.000 untuk biaya selama 1 semester atau 6 bulan. Nah, itu kalau dibagi per bulan, saya dapat uang saku 700.000. Semoga aja semester ini bisa naik sih. Nah, singkatnya saya bisa masuk ke Untidar berkat SBMPTN. Alhamdulillah waktu itu lolos, padahal saya waktu itu masih kerja. Memutuskan resign dan mengambil termasuk mahasiswa yang alhamdulillah hyperaktif. Jadi saya ikut waktu semester 1 itu ikut sampai 6 organisasi dan itu benar-benar membuat saya tuh tidak homesick. Karena kalau mahasiswa perantauan itu biasanya ngalamin homesick kan. Homesick itu kangen sama rumah. Nah, karena organisasi yang banyak itu alhamdulillah saya dapat banyak relasi, terus di Magelang juga saya bisa jalan-jalan, terus di semester 1 saya udah jalan-jalan ke Undip, terus ke Surakarta dan sebagainya. Mungkin sampai sekarang kesibukan saya masih di beberapa organisasi. Oke, saya sudah masuk lagi, belum ya? Malah hilang ya. Sudah, Bu. Alhamdulillah, sudah Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya yang sudah menyambung. Oke, tadi udah perjalanan kuliah, udah Yunita Sofiati udah belum tadi? Sofi Mas Karis belum juga nih, Sofi. belum, Bu. Iya Kak, iya Mas Karis juga tadi kan baru perkenalan nih. Oh ya, aku harus cerita juga ya. Iya, untuk jurusannya, terus masuknya Ya. gitu. Oke. Mungkin di apa ya Bu, di jangan on cam lah ya Bu, biar enak udah, juga nggak apa-apa. ngobrolnya gitu, Oke. lebih santai gitu. Oke. Baik, saya mulai ya teman-teman, seperti yang tadi udah saya ceritain. Tapi sebelumnya perlu digarisbawahi ya, saya cerita di sini bukan berarti saya sombong apa gimana gitu. Cuma saya ingin share pengalaman saya aja, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa jadi motivasi buat teman-teman gitu. Sebelumnya masih terdengar jelas kan ya? Sebelum Masih. saya lanjut. Masih. Terus ya. Mas Karis. Oke. Ya, aku mulai mungkin dari ini ya. Tadi kan aku masuk sebenarnya daftar di SMK tuh bodi otomotif. Tapi pas daftar ulang itu aku tuh dipindah sama orang tua ke akuntansi. Jadi kayak sekolah di SMK Kebasen itu saya rasanya tuh istilahnya yang penting mangkat bisa ngerjakna gitu. Jadi istilahnya yang penting saya sekolah aja gitu. Dari semester 1, kelas 1, kelas 2 ya alhamdulillah bisa mengikuti lah. Mungkin ya nilainya ya cukup-cukupan lah mungkin. Di sekolah SMK juga aku bukan termasuk orang yang aktif berorganisasi, bukan. Saya nggak ikut OSIS, juga nggak ikut. Pramuka sempat ikut di awal-awal, terus akhir nggak ikut lagi. Nah, terus muncul keinginan kuliah itu pas pas kelas 3. Kelas 3 awal tuh kan udah mikir-mikir mau ini udah kelas 3 mau gimana kelanjutannya gitu. Nah, pas kelas 3 itu muncullah apa ya istilahnya rasa keinginan untuk kuliah gitu. Jadi waktunya umurnya masih muda juga, terus ada dorongan dari orang tua juga ada, terus dari guru juga ada yang dorong juga, alhamdulillah tuh dari Pak Wawan tuh mendorong banget pas untuk kuliah dulu. Nah, perjalanannya itu dimulai dari pas semester 5. Semester 5 itu akhir setelah UAS. Semester 5 kan kemungkinan UAS kan Desember ya dulu kan. Nah, pas semester 5 itu aku udah siap-siap, langsung saya siap-siapnya tuh langsung SBMPTN.
sebenarnya kan jalur masuk kan ada 3, SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri. Yang paling istimewa kan SNMPTN. Cuma kan aku lihat track record di SMK Kebasen, SNMPTN tuh belum ada yang lolos juga, karena apa ya, mungkin lebih persiapan ke SBM saja gitu loh. Dulu pernah apa ya istilahnya, keinget ada temen yang bilang itu jangan persiapan ke SNM, kamu persiapan ke SBM aja gitu. Karena SBM kan nanti ada tesnya gitu. Kalau SNM kan kamu tesnya dari nilai rapot kelas 1 sampai kelas 5. Jadi tinggal submit aja dah gitu. Tapi kalau misal kamu concern ke SNM tapi SNM nggak lolos, kamu belum istilahnya belum belajar SBM. Kan waktu belajar SBM udah kepotong banyak tuh. Harus apa ya istilahnya, bisa dipersiapkan jauh-jauh hari tapi malah karena SNM-nya nggak lolos, baru persiapan SBM nanti kan kurang maksimal gitu. Jadi saya langsung persiapan SBM. Mungkin buat teman-teman saran aja, saya bukan termasuk orang yang apa ya, ke orang tua bukan istilahnya nggak gampang minta-minta gitulah. Jadi saya dulu buat beli buku pun, buku SBMPTN latihan-latihan soal tuh aku harus kerja dulu part time dulu. Pas akhir semester 5 itu kan ada liburan akhir tahun, saya part time buat beli buku, saya latihan buku gitu. Di samping itu saya juga belajar buat persiapan UN gitu. Nah, singkat cerita, aku juga daftar SNM tapi alhamdulillah nggak lolos, mungkin belum rezekinya. Terus aku kan udah persiapan tuh SBM. Nah, jadi ya udah saya langsung daftar aja SBMPTN tahun 2018 tuh. Daftar, saya tes di Universitas Amikom. Dulu tesnya di Universitas Amikom. Saya pilihnya itu unsut semua, alhamdulillah unsut semua. Jadi pilihan ke-1 sama akuntansi, yang kedua manajemen. Nah, yang ketiga ini agak bermasalah gitu loh. Yang ketiga aku nggak ngeh kalau jurusan yang dipilih itu administrasi negara gitu. Udah, aku tes. Terus singkat cerita, pengumuman waktu itu sore-sore jam 3, sekitar jam 3, tapi aku buka malam karena jam 3 kan banyak yang akses webnya, jadi mungkin apa ya, kadang lag, nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Terus sinyal di rumahku juga nggak support gitu, jadi aku buka malam. Nah, berhubung karena orang tuaku cuma istilahnya, nah tapi kalau yang dukungan moral tuh dari ya itu tadi dari Pak Wawan tadi. Saya dulu tuh koordinasi sama Pak Wawan itu intensif lah, sering gitu. Nah, pas ada pengumuman tak buka tuh, saya lolos yang jurusan ketiga itu, bukan yang akuntansi, bukan yang manajemen, tapi jurusan yang ketiga. Jadi istilahnya pas buka saya diterima SBMPTN pilihan ketiga itu rasanya apa ya, dulu aku milih ini gitu loh. Nggak sadar malah ya. Begitu. Nah ya, terus kan aku konsultasi sama Pak Wawan. Gimana ya Pak, saya serasa nggak milih jurusan ini, kok malah masuk gitu. Terus Pak Wawan meyakinkan, katanya udah diambil aja Mas. Itu banyak anak-anak yang pengen masuk kuliah di jurusan itu nggak masuk. Nah, kamu masuk harusnya bersyukur, masuk aja nggak apa-apa. Nanti kan di jalan, toh nanti administrasi negara atau administrasi publik kan itu kan masih ada kaitannya sama akuntansi gitu. Jadi aku tak ambil langsung. Ya begitulah mungkin kira-kira ceritanya. Tapi sebelumnya saya juga ikut apa ya, mungkin kalau teman-teman akuntansi boleh dicoba banget ya, itu yang tes STAN tadi kayak Mbak Danar. Aku juga sempat nyoba dulu tapi sekali dan nggak lolos gitu. Tapi istilahnya kalau buat anak-anak akuntansi tuh inilah apa ya, tes sebenarnya buat kalian gitu loh. Kalau misal masuk STAN tuh insya Allah masa depan terjamin gitulah. Cuma ya itu persaingan seluruh Indonesia ketat gitu. Nggak lolos, terus aku ke SBM lagi gitu. Nah, terus apalagi ya,
udah masuk di administrasi ya. Saya masuk di administrasi negara, Universitas Jenderal Sudirman. Sekarang berubah nama jadi administrasi publik. Gitu. Untuk jalurnya berarti mandiri atau beasiswa? Yang SBM, Bu. Oh, yang biasa. SBM tapi yang biasa, bukan bidik misi. Oh iya. Kalau saya yang biasa. Mbak Danar kalau tadi kan SBM terus dapat bidik misi gitu bidik ya. Misi. Mbak Danar. Okay. Ya begitu. Terus pas masuk temennya itu seangkatan sekitar 120 dulu. Dan ceritanya itu untuk masuk ke jurusanku itu 1:30. Maksudnya satu orang bisa masuk ke jurusanku harus mengalahkan 30 orang lainnya gitu. Jadi ya mungkin ya grade-nya termasuk apa yang dikatakan Pak tinggi gitu ya. Iya lumayan. Yang maksudnya gini Bu, yang dikatakan Pak Wawan tuh benar gitu loh. Bener. Jangan kesempatan istilahnya banyak yang 2 kali. Ambil aja nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin pesan buat teman-teman ya, adik-adik yang masih sekolah di SMK Kebasen, mungkin kan SMK ya, latar belakangnya SMK, lebih concern ke kerja. Cuma kan SMK tuh lebih luas, benar yang dikatakan Mas Hanif tadi. Selain bisa prospek kerjanya bagus, juga itu malah bagus. Jadi kalian masuk ke kuliah sudah punya gitu, tinggal melanjutin aja gitu. Jadi mungkin buat yang senasib sama saya, mungkin ya bukan dari orang yang berkecukupan dan lain sebagainya, kalian tetap harus semangat. Ya mungkin sekarang masih bingung mau kuliah apa mau kerja, cuma ya dipersiapkan saja gitu loh. Kalau mau kuliah ya mulai dipersiapkan dari sekarang, bekal-bekalnya. Ya rajin-rajin lah cari info gitu. Ya bisa ke Instagram, banyak tuh yang nyediain info-info perkuliahan. Nanti bisa juga chat ke Mbak Danar ya bisa. Ya pokoknya biar di mentoring langsung. Itu mentor buat adik-adiknya lah ya. Siap ya untuk di college. Boleh. Boleh. Okay. Ya sama-sama lah Bu. Bukan berarti alumni tuh yang terbaik tuh, bukan. Cuma pengalamannya lebih kan dulu sudah, aja gitu. Cuma lebih dulu saja, bukan berarti kami lebih baik dari kalian tuh, enggak. Cuma ya itu tadi, karena sudah pernah mencicipi dulu, jadi mungkin ada yang bisa diceritakan. Bukan berarti saya menceritakan gini-gini tuh sombong tuh, bukan gitu loh. Cuma ya buat inspirasi aja, mungkin bisa menginspirasi mungkin. Kalau enggak ya dimaafkan saja lah. Apa yang saya katakan ini mungkin banyak yang enggak bermanfaat, ya jangan diambil. Mungkin ada yang bermanfaat, ya silahkan diambil. Jadi pesannya ya itu tadi, dipersiapkan lah. Kalau misal mau kerja ya boleh, mau kuliah ya boleh dipersiapkan. Kalau kerja sambil kuliah tuh tak ancukin jempol. Apalagi kuliah kerja mondok tuh jos banget. Oke. Mungkin ya begitu Bu, mungkin Bu. Iya, dari Mas terima Karis kasih. Terima kasih. Ya. Kita lanjut. Banyak kesalahan, mohon maaf. Ya, oke. Itu dari Mas Karis ya, luar biasa sekali. Tadi sempat ragu karena ternyata pilihan ketiganya yang diterima. Tapi ada sosok Pak Wawan ya, mungkin yang jurusan akuntansi kenal ya untuk Pak Wawan. Beliau sekarang juga ketua jurusan akuntansi saat ini. Kalau kalian masih ragu-ragu atau butuh nasihat atau butuh motivasi, bisa juga menghubungi guru yang menurut kalian mudah untuk diajak ngobrol, bisa ke guru BK ataupun ke guru akuntansi atau guru BO atau guru boga gitu. Kita lanjut ke sharingnya dari Kak Erina. Kak Erina udah gabung? Kak Erina belum respon ya, Kak Yun? Enggak Bu, sebentar Bu. Masih ada kepentingan, Kak Erina? Di luar? Enggak Bu, masih. Monggo di skip dulu saja, nggak apa-apa. Oke, kita skip ke
Kak Yunita Sofiati. Mbak Sofi ya, silakan untuk berbagi pengalamannya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Pertama saya mau ngucapin terima kasih dulu sama Bu Nurul, terus sama adik-adik yang sudah gabung juga. Karena saya seneng banget akhirnya bisa ketemu ya walaupun virtual gitu. Karena emang saya pengen banget main ke SMK Bu, cuma nggak kelihatan gitu kan. Jadi ya udah gimana gitu kan, dan alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Ya nggak apa-apa lah ya Bu, walaupun masih virtual kalau tetap kena manfaatnya kayak gitu. Insya Allah. Terus ini saya mau cerita, mungkin ceritanya nggak semenarik kakak-kakak semua ya. Saya ibaratnya masih kemarin juga kan, kalau lihat Mbak Danar, Mas Hanif, Mas Karis, itu kayaknya luar biasa banget gitu. Luar biasa deh pokoknya. Jadi awal mula perjalanan saya kuliah tuh, dulu tuh saya dari awal masuk SMK itu emang udah pengen kuliah gitu kan. Terus kemudian dulu pengen di Universitas Negeri. Terus dulu tuh pengen banget di Unsud kayak Mas Karis gitu kan. Dulu pengen banget di jurusannya Mas Karis malah. Jadi tuh kayak, ya bener sih Mas Karis, bener diambil aja. Karena emang banyak banget orang yang pengen masuk di administrasi negara Unsud, termasuk aku ya. Tapi kebetulan emang belum rezeki, ya jadi ya udahlah nggak apa-apa, insya Allah diganti yang lebih baik gitu sih. Kalau aku percayanya gitu. Karena dulu tuh pengen kuliah karena apa ya? Karena lihat kakak-kakak yang udah kuliah, terus lihat orang-orang yang sekitar udah kuliah tuh kayak ternyata emang kuliah itu katanya sih dulu bukan cuma belajar tentang kayak kalau di sekolah belajar pelajaran terus ya gitu. Terus tapi katanya sih, ini baru katanya karena saya baru 1 semester ya Bu. Iya. Ya teman-teman, pada 1 semester katanya sih kuliah itu ngelatih berpikir kritis sama bersikap juga kayak gitu. Tapi iya sih, saya juga bisa lihat antara kakak-kakak atau teman-teman yang kuliah dengan yang enggak itu emang yang emang benar-benar kuliah tuh kayak emang benar-benar ini apa secara sikapnya itu mereka apa ya lebih itulah ya lebih baik kayak gitu sih kalau saya lihat kayak gitu. Terus dulu tuh ikut SNM juga, ikut SNM, SBM juga, sama juga kayak Mas Karis. Dulu tuh aku pernah dibilangin kalau misalnya mau ikut SNM, SBM tuh kayak SNM jangan di ini banget, jangan anggap aja kalau lolos itu bonus gitu kan. Terus kamu fokus belajar aja sama SBM gitu kan. Terus iya dulu juga ya lumayan dari semester 1, dari semester 5 di SMK tuh semester berarti kelas 3 awal tuh udah mulai ikut-ikutan tryout gitu, tryout SBM. Terus juga dulu kan masih bingung juga sama jurusannya. Terus dulu tuh kenal satu orang namanya tuh Mbak Gita itu di administrasi negara Unsud, sama juga kayak Mas Karis. Terus akhirnya aku tanya-tanya, oh kayaknya ini juga seru juga gitu, karena kalau lanjut akuntansi lagi kayaknya pengen nyari suasana yang lain gitu sih, karena apa ya pengen nyari suasana lain aja gitu sih. Terus SNM nggak lulus kan, terus SBM juga perjalanan SBM tuh kayak ini banget, berkesan banget karena dulu tuh SBM kan awalnya April kan gitu kan, terus diundur gitu karena pandemi juga, hampir gak mau SBM juga. Pokoknya kayak sama LTMPT tuh di PHP-in terus gitu, kayak info-infonya gak jelas juga gitu kan. Tapi alhamdulillah
pelaksanaan juga sih. Saya dulu di SBM UTBK di FEB Unsud, dan itu sendirian. Kebetulan sih seharinya itu bareng sama Mbak Arista sama Mbak Heni juga. Cuma emang di beda fakultas, Mbak Heni di kedokteran, terus Arista di MIPA Unsud. Jadi emang benar-benar sendirian, rasain yang namanya ujian sendirian, nggak kenal sama siapa-siapa kayak gitu. Kayak lihat teman-teman lain tuh pada diantar orang tuanya sama keluarganya, dan aku tuh sendirian, benar-benar sendirian, dan nggak ada yang kenal. Itu tuh kayak apa ya? Ya perjuangan banget lah pokoknya UTBK kemarin. Terus abis UTBK apa ya, terus pengumuman gitu kan. Pengumumannya waktu itu kalau nggak salah tuh Agustus. Terus nggak lulus juga di SBM. Jadi waktu itu gimana ya, udah nggak lulus SNM, udah nggak lulus SBM, kayak mau ngambil mandiri juga aku terhalang sama finansial juga, karena emang aku belum kerja kan, juga dari orang tua juga iya kayak gitu, terhalang sama finansial keluarga juga, ekonomi keluarga. Jadi ya kalau mau ngambil mandiri kayaknya harus mikir 1000 kali gitu kan. Terus akhirnya oke, ya udah aku tahun ini mau kerja aja dulu, mau cari pengalaman kerja dulu, nanti insya Allah tahun depan pengen nyoba SBM lagi gitu. Awalnya sih kayak gitu, karena emang udah daftar kerja, udah buat kartu kuning dan segala macam tuh, yang persyaratan kerja kayak SKCK juga udah buat, aku udah daftar kerja, udah ini juga udah sempat interview juga, tapi di tengah-tengah itu tuh kayak kata Mbak Danar, aku tuh ya sama kayak Mbak Danar, tapi nggak kayak Mbak Danar banget sih. Kalau Mbak Danar emang aktif banget, kalau aku mah masih ini ya, ibaratnya masih ikut-ikutan aja gitu. Alhamdulillah kenal banyak orang, terus aku juga orangnya pengen ngelakuin banyak hal gitu ya. Jadi habis lulus SBM tuh kayak banyak banget yang nawarin aku di univ loh, kayak di UMP, di UNU, di Unwiku, di Amikom, itu tuh kayak pada nawarin di situ ya, entah temen di luar atau kakak kelas atau kenalanku gitulah. Dan itu tuh mereka, karena aku emang kendalanya di finansial, mereka nggak cuma nawarin ini di univ ini, ayo soft di UMP misalnya, di UNU, nggak cuma nawarin kayak gitu, tapi mereka ayo Sof, daftar di sini, insya Allah kalau kamu punya KIP nanti aku bantu biar bisa dapat KIP kuliah kayak gitu, karena tahun ini program KIP kuliah itu kan lagi baru ya, kalau yang namanya dulu tuh namanya bidik misi, sekarang diganti KIP kuliah gitu kan. Terus ya oke, aku jadi mulai bingung nih, karena banyak banget yang nawarin. Terus aku coba iseng-iseng di laman, itu kan aku daftarnya di laman KIP kuliah. Kebetulan aku emang pengen dapat beasiswa bidik misi atau KIP kuliah itu, karena emang pengen kuliah, cuma yang jalurnya beasiswa gitu loh. Jadi nggak terlalu nyusahin orang tua gitu kan. Emang dari kondisi finansial keluarga juga kurang mampu gitu. Tapi kalau support sih, insya Allah ada support dari orang tua, dari teman-teman, itu banyak banget yang support sih. Gitu. Terus waktu itu iseng-iseng nyoba di laman KIP kuliah itu di Unwiku. Kebetulan di jurusan, karena ada jurusan administrasi publik juga. Waktu itu masih bingung sih antara Unwiku sama UNU, tapi aku nggak tahu kenapa coba di Unwiku gitu ya. Tapi pas itu juga cuma iseng-iseng ngeklik Unwiku sama administrasi publik, terus oke, send gitu. Terus aku nggak kepikiran sama sekali, aku masih itu ya coba aja deh gitu, sambil aku terus nyari kerja gitu. Terus waktu itu pas mau udah kerja, udah interview kerja dan segala macam, tiba-tiba ada telepon nih dari pihak Unwiku, kalau misalnya aku disuruh wawancara sama tes gitu, karena di
beasiswa KIPK nih, kalau di univ swasta itu emang ada seleksinya tersendiri gitu sih. Gitu. Terus aku bimbang nih mau coba apa enggak ya gitu. Oke, aku mau coba. Oke, coba dulu gitu. Terus tes, wawancara dan segala macam. Terus diumumin nih, ternyata lulus gitu. Lulus jadi penerima beasiswa itu dan lulus di administrasi publik Unwiku. Dan posisinya juga aku udah mau kerja dan itu tuh aku bimbang banget. Terus tanya ke ibu gitu, gimana ya ini, gimana mau diambil apa enggak kayak gitu. Terus kata ibu, ya udah terserah kamu aja kayak gitu, yang terbaik gitu. Ya udahlah, Bismillah, karena ada beberapa teman yang di situ. Terus karena emang pengen kuliah juga, takutnya nanti kalau udah kerja nanti udah malas kuliah lagi. Ya udah dah, Bismillah aja. Insya Allah ini jadi emang rezekiku gitu di kuliahan. Dan ternyata benar sih. Ketika kita kalau misalnya kita kita gagal dalam suatu impian-impian kita, Allah tuh kasih ganti yang lebih baik. Ya bukan lebih baik secara yang kita lihat, tapi kalau saya sendiri ngerasain ternyata di Unwiku emang asik banget gitu sih, kayak ketemu keluarga-keluarga baru, terus dosen-dosennya juga ramah sama mahasiswanya. Kakak-kakak tingkatnya juga nggak ada yang kayak senior junior, enggak, kita tuh kayak benar-benar keluarga gitu. Jadi ya alhamdulillah banget sih berkesempatan, ya walaupun awalnya gagal terus tapi ternyata dapat rezeki di sini gitu. Itu sih mungkin Bu kira-kira cerita dari saya. Luar biasa sekali ya Mbak Sofi, tadi perjalanannya juga nggak singkat tapi lumayan meliuk-liuk ya, meliuk-liuk. Oke, perjuangannya juga berjuang sendiri, terus menemui kesulitan-kesulitan gitu. Oke, lanjut ke Mbak Erina, sudah bergabung? Alhamdulillah sudah. Ya, oke. Silakan Mbak Erina. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mungkin nggak terlalu banyak ininya, Ibu. Karena jujur dari awal masuk SMK itu tidak ada pandangan untuk masuk kuliah ataupun lanjut kuliah. Karena lulus SMP memandang langsung, oh kuliah SMK langsung kerja. Ternyata tidak. Lulus, singkat cerita, dari belum lulus awal semester 1 di kelas 12 itu sudah mulai memikirkan masa depan, mulai mendaftar, itu tapi bukan mendaftar untuk kuliah, nah tapi untuk meraih cita-cita, sebuah cita-cita. 2 kali pendaftaran, 2 kali tes, ternyata gagal. Down, ya Bu, down sekali. Singkat, langsung ada masukan dari kakak, dari calon kakak dulu, terus dari orang tua untuk mencoba mendaftar. Tapi di sela-sela saya tes untuk cita-cita, itu juga sedang mengurus antara beasiswa, UTBK. Ya dulu saya ikut UTBK, ikut SBMPTN, tapi hanya hanya sekedar mengikuti dari kakak menyarankan ikut SBMPTN. Oke, ikut, karena di tahun saya dulu itu SNPTN itu nggak jadi dari sekolah itu nggak bisa login. Di tahun saya itu benar-benar hanya bisa mengikuti itu hanya SBMPTN. Itu pun terkendala untuk nomor-nomornya juga susah, terus harus butuh waktu beberapa hari untuk dapat itu. Terus saya juga harus bolak-balik
ke Basen Purwokerto untuk ngurus-ngurus berkas saya sendiri. Terus singkat cerita lagi nih Bu, 2 kali tes untuk cita-cita saya itu benar-benar down. Di sela-sela itu selisih 2 hari setelah saya gagal, ada detik-detik terakhir pendaftaran di UMP. Saya langsung dari besoknya saya langsung daftar di sini. Terus karena saya kebetulan mendaftar dengan beasiswa juga, menunggu beasiswa, pengumuman beasiswa di sini itu pun 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Jadi di dalam 1 bulan itu seharusnya ada rangkaian ospek, terus kegiatan-kegiatan lainnya untuk maba-maba lainnya. Tetapi saya diam-diam saja sampai teman SMP saya yang sama-sama di sini tapi jalur mandiri itu bertanya, kok kamu nggak ospek begitu kan Bu. Terus tapi karena saya masih menunggu jawaban dari sini apakah bidik misi saya diterima atau tidak, ya saya diam tanpa mencari tahu kemana-kemana, karena di hati sudahlah, kalau memang rezeki ya saya diterima, lanjut, kalau tidak ya sudahlah, saya daftar kerja saja nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah di saat saya mau mendaftar kerja ternyata ada pengumuman di sini saya diterima beasiswanya di akuntansi D3. Berarti bidik misi ya Mbak Erina ya? Benar-benar nggih Bu, bidik misi Bu. Benar-benar saya sendiri di sini dari SMK Gebasen selama sudah 1,5 tahun. Alhamdulillah mempunyai banyak teman dari, ya walaupun tidak terlalu jauh ya Bu, tidak untuk kelas saya sendiri itu tidak ada yang dari luar pulau, hanya saja paling luar kabupaten itu pun dari Tegal. Di sini saya juga hanya mengikuti di HMPS dan UKM Pramuka. Saya melanjutkan lagi di Pramuka Bu. Padahal dulu nggak. Dari semester awal sampai semester. Dulu di SMK nggak. Iya, padahal dulu nggak mengikuti. Tapi kan OSIS ya. Iya. Tapi kuliah malah langsung lanjut jadi pandega Bu. Singkat untuk organisasi, kebetulan untuk HMPS sendiri di sini masih kurang, untuk prodi saya sendiri itu masih kurang karena dari cutting-cuttingnya itu sibuk sendiri juga. Paling saya di sini hanya untuk kegiatan, mengikuti kegiatan di UNIF tapi tidak mengikuti kegiatan di fakultas, lebih aktif di UNIF-nya daripada di fakultasnya. Mungkin cerita saya singkat ya Bu, karena di perjalanan saya menuju kuliah itu juga singkat Bu. Oke. Semuanya sampaikan luar biasa sekali ya untuk kakak-kakak kita ini. Jadi tidak ada hal yang instan, pasti itu dimulai dari kemauan diri sendiri untuk meraih tujuan apa sih ke depannya, apakah mau kuliah atau mau kerja gitu. Nah, di sini kemarin kan saya kasih kuesioner atau formulir ya ke adik-adik kalian. Ada beberapa pertanyaan nih yang mau ditanyakan karena di sini yang bergabung hanya 3 orang ini sepertinya ya. Ini langsung saja mungkin pertanyaannya ya. Nanti kalau ada yang mau jawab langsung di-on-kan saja. Ini pertanyaan pertama, ada yang bertanya, pilih kuliah di universitas yang biasa aja, tapi kita bisa lebih banyak mengembangkan kemampuan, atau kuliah di universitas yang bagus, terkenal, tapi mungkin kurang bisa mengembangkan diri karena kalah saing. Nah, ini menurut kakak-kakak di sini pilih yang mana nih? Mungkin ada yang mau jawab?
Halo? Halo Bu Nurul. Iya, jelas nggak tadi pertanyaannya? Jelas kok Bu. Iya, mau dijawab mungkin sama Kak Danar? Mungkin di sini saya izin menjawab ya Bu, Iya. buat yang pertama kali jawab. Mm-mm. Kalau saya dulu pilihnya universitas yang mestinya terkenal, gede, keren kayak gitu ya. Tapi setelah kuliah, alhamdulillah saya bersyukur saya kuliah di universitas yang belum diketahui oleh banyak orang. Baru Sebenarnya gitu ya? Ya betul, karena kelebihannya banyak banget Bu kalau kuliah di universitas yang belum terlalu terkenal. Di situ kita benar-benar kayak yang ditanyain tadi ya, kita bisa mengembangkan diri dengan maksimal ketika kita memilih universitas yang ya bisa dibilang biasa-biasa aja sih. Walaupun itu universitas negeri, tapi kita punya banyak privilege di situ. Keuntungannya tuh kita belum punya banyak saingan, terus kita masih bisa mengembangkan diri di bidang apapun yang kita pengen, karena di situ kita belum dihantui oleh image bahwa anak univ ini tuh kayak gini dan kita tuh saingannya masih dikit. Jadi teman-teman yang di kampus biasa ya bukan berarti orang-orangnya biasa, orang-orangnya hebat-hebat semua, cuma kita masih punya banyak pilihan. Misal dalam satu angkatan atau dalam satu kelas kita punya kemauan atau punya minat masing-masing. Nah, kita nggak terlalu berat tuh bersaingnya kayak gitu, karena emang semua lini bisa diisi sama semua yang ada di situ kayak gitu. Kalau dari saya sebenarnya pengen buat kuliah di kampus yang terkenal, tapi alhamdulillahnya dikasih kesempatan di kampus yang biasa-biasa saja, dan alhamdulillah kesempatannya tuh ada di mana-mana untuk mengembangkan diri. Oh, kalau boleh tahu dulu pilihannya lebih dari satu univ apa gimana? Langsung pilih univ Tidar atau gimana? Kalau tadi saya belum cerita dari awal sih Bu. Dulu saya tuh nggak tahu Universitas Tidar itu ada di mana, Universitas Tidar itu apa. Dulu saya kan SBMPTN yang lolos tuh SBMPTN yang tahun 2018 bareng sama Karis. Nah, waktu itu saya udah kerja, saya tuh SBM jarang belajar. Saya dulu belajar malah untuk tes yang distan, nggak mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Tapi karena semua itu dimulai, kalau menurut saya semua itu dimulai dari mimpi. Saya itu ibaratnya semut tapi mimpinya pengen jadi gajah. Nah, jadi ya udahlah nekat-nekatin SBM, nekat-nekatin daftar lagi kuliah, walaupun waktu itu rasanya tuh udah down banget. Semua orang udah nganggep apa sih Danar gini ini kayak down banget. Setahun itu rasanya bener-bener iya aku nggak bisa apa-apa ternyata. Akhirnya daftar SBM, saya sebenarnya daftar di Unsud sama di UPN Veteran Jogja. Kalau di Unsud saya dulu daftar bahasa Inggris, kalau di UPN saya sama-sama daftar akuntansi. Tapi dilalahnya ada yang bilang kalau daftar SBM itu pilihan pertama yang univ biasa aja. Nah, saya nggak tahu Universitas Tidar, sama sekali nggak tahu. Tapi karena ada stigma saya untuk pilihan pertama adalah universitas yang biasa-biasa aja, jadilah Universitas Tidar pilihan pertama waktu SBM. Dan jurusannya S1 akuntansi. Tanpa pikir panjang, tanpa cari tahu itu kampus ada di mana, akhirnya ya udah Untit jadi pilihan nomor 1. Lah, pas pengumuman saya nggak lihat pengumuman SBM, saya boro-boro pengen lihat, saya nggak pengen tahu saya lolos SBM apa enggak. Waktu itu masih kerja, setelah seminggu pengumuman SBM, saya baru beraniin diri untuk buka pengumuman, dan ternyata ya gitu diterimanya di pilihan pertama. Oke. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan pertama ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada yang bertanya, bagaimana sih tips untuk meningkatkan public speaking? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya, tips public speaking nih. Siapa yang mau jawab nih? Kakak alumni. Halo? Mbak Danar, jawab lagi Mbak. Selain Mbak Danar mungkin.
Ya berarti Mbak Sofi berarti. Mas Karis aja berarti. Ayo, dua-duanya ya boleh. Jadi mungkin public speaking di Ya, sini ada yang masih minder mungkin untuk nanti wawancara kerja atau lanjut kuliah gitu. Itu kan butuh public speaking juga. Silakan. baik Bu, coba saya mungkin sedikit menjawab ya Bu. Kalau karena public speaking saya juga masih belepotan juga gitu, masih belajar gitu loh. Cuma kalau menurut saya rumusnya itu kalau mau public speakingnya bagus tuh banyak-banyaknya ikut istilahnya kalau enggak ya organisasi kepanitiaan gitu di kampus. Organisasi kan banyak, ada UKM, kepanitiaan juga banyak. Jadi kepanitiaan yang di organisasi, jadi organisasi itu kan bikin acara-acara, nah itu biasanya bikin kepanitiaan. Nah di situ tuh di rapat-rapatnya dan lain sebagainya itu pasti ada interaksi karena kan ada kerjasama di situ. Jadi mau nggak mau kita dituntut untuk istilahnya belajar ngomong gitu loh. Kebetulan nanti kalau misal jadi istilahnya kayak MC, kayak pokoknya orang yang terdepan lah di acara itu lebih lagi gitu. Mungkin saran aja kalau misal pengen benar-benar mengembangkan itu public speakingnya mungkin masuk ke divisi yang bagus kayak yang banyak ngomong kayak misal acara, koordinator lapangan kayak gitu. Itu banyak bersentuhan sama public speakingnya. Secara tidak langsung apa ya? Walaupun nggak ada apa ya istilahnya keseriusan untuk istilahnya bukan keseriusan apa ya nggak ada formalitas buat kita public speakingnya bagus tapi karena mengikuti hal-hal itu otomatis terdorong gitu mungkin begitu Bu. Oke, jadi ngambil tantangan gitu ya. Kalau misal di kelas ini, kalau yang belum kuliah, mungkin tantangannya ya kalau guru tanya, cobalah untuk menjawab gitu. Apapun pendapat kalian, latihlah, tantanglah diri untuk berbicara. Mungkin kalau yang belum kuliah atau masih di sekolah seperti itu. Oke, terima kasih Mas Karis. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada yang tanya, apa bisa nih kerja sambil kuliah? Manajemen waktunya gimana? Ini siapa nih yang mau jawab? Kayaknya cocok buat Mbak Erina ya Mbak. Anu Bu. Mbak Erina atau Mas Hanif? Silahkan yang mau menjawab. Manajemen waktu untuk yang kerja sambil kuliah. Ya Bu, mungkin saya insya Allah bisa menjawab Bu. Oke. Sedikit saja nih Bu. Ya. Karena kebetulan saya juga belum bekerja nih Bu. Tapi untuk sekarang ini malah banyak dari kita mencari pekerjaan yang part time. Online juga Walaupun kan ya setelah itu kayak apa kuliah. iya. Ini malah berkesempatan bagus untuk kondisi yang seperti ini memang karena di sisi lain kuliah hanya online banyak waktu juga terus daripada terbuang sia-sia itu lebih baik untuk bekerja tetapi kita juga harus ya namanya bekerja pasti kita dituntut untuk bekerja yang profesional tapi di sisi lain juga untuk mahasiswa kita juga tetap harus menjadi seorang mahasiswa yang aktif juga pintar-pintar kita dalam mengelola waktu kalau menurut saya sih Bu. Ibu mungkin cuma itu Bu. Oke, itu dari Mas Hanif mau menambahkan mungkin? Mungkin kalau dari saya sih ini Bu, mungkin kalau misal dari yang angkatan sekarang harus dibagikan dari sekarang sih karena memang benar kata Mas Haris ya kesempatan gak datang 2 kali kalau misal itu kuliah kalau misal kerja berarti otomatis kita harus cari-cari lowongan kerja kan gitu karena kan kita basicnya SMK seperti itu
kalau misal kalian mau kuliah ya dipersiapkan dari sekarang. Mungkin SPM atau mungkin mandiri gitu. Entah nanti jurusannya mau apa, atau S1 atau D3 itu sama saja. Yang penting kita serap ilmunya seperti itu. Dan kita kalau kuliah itu pasti pikirannya akan lebih luas seperti itu. Lalu kita berpikir kritis juga. Nah, di sisi lain juga nanti banyak channel. Nah, itu channel itu berguna nanti pas kita udah lulus kuliah. Nah, itu lebih banyak info-info tentang loker seperti itu. Itu bagus banget nanti kalau misal punya channel banyak seperti itu. Nah, itu yang sekarang ini kita posisi SMK kan pasti channelnya terbatas ya, apalagi kalau kerja kan. Tapi kalau misal kuliah itu pasti banyak sekali channel-channel yang masuk. Kayak channel mungkin kerja part-time atau mungkin kerja online atau segala macam itu banyak pasti. Itu mungkin dari teman-teman kuliah seperti itu. Mungkin itu sih Bu yang saya tambahin seperti itu. Oke, itu tadi jawaban dari Mbak Irina dan Mas Hanif ya. Jadi mau kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja itu tergantung kembali lagi ke komitmen diri ya. Yang penting kalian merasa mampu. Tuh. Kalau kalian udah merasa mampu, insya Allah ada jalan ke depannya. Tuh. Yang penting yakin. Oke, ada pertanyaan lagi nih tentang akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah itu pengaruh nggak sih ke penerimaan mahasiswa baru? Itu lebih ke sistem ya? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Khususnya gimana Bu? Misal kita kan ke Basen ini masih B ya, akreditasinya itu masih B, belum A. Itu pengaruh apa enggak ke penerimaan mahasiswa baru dari SMK Basen gitu misal? Atau itu udah sistem dari sananya? Ya kalau misal yang ditanyain akreditasi SMK ke universitasnya ya teknisnya ke universitasnya mungkin ya kayak kita cuma bisa ngeraba-ngeraba doang, nggak bisa jelasin prediksi secara pasti aja gitu tapi ya. kalau misal akreditasi dari univnya buat nanti kelanjutannya itu sudah bisa dipastikan lah gitu. Maksudnya kayak misal univ yang akreditasinya kan banyak, ada yang A, B, ada yang B, itu ya kedepannya itu tetap masih berlaku kayak gitu. Maksudnya masih berlaku bahwa yang lebih baik itu yang ya terlepas dari harus ada kemampuan juga dari potensi dari anaknya juga kompetensinya gitu. Oke. Tapi kalau misal dari yang akreditasi SMK ke univnya, setahu aku ya berpengaruh juga, tapi tetap nilai juga sih yang dilihat sih. Oke, menambahkan ya. Untuk tahun ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, untuk kuota SNMPTN itu sudah ditentukan di awal. Jadi yang mendaftar SNMPTN itu khusus sudah jatah kuota dari sananya, dari LTMPT-nya gitu. Untuk SMK Negeri Kebasen sendiri, ini mendapat jatah 25% dari total rombel. Jadi misalkan untuk yang tata boga itu kuotanya 10 akun atau 10 siswa. Untuk TBO dan AKL itu 30 akun masing-masing atau 30 siswa masing-masing. Jadi ini nanti yang menentukan adalah pihak sekolah, mungkin bisa dari perankingan kelas atau prestasi lainnya. Ini untuk yang SNMPTN, itu kuotanya sudah ditentukan di awal per sekolahnya. Itu perbedaan mendasar dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya ini ada lagi beasiswa, tentang beasiswa. Bisakah beasiswa itu bukan dari prestasi? Kalau selama ini kan beasiswa itu yang biasanya didapatkan oleh kakak alumni itu ada tadi
bidik misi dan juga KIP kuliah mungkin ya. KIP kuliah ya sebenarnya itu lanjutan dari bidik misi. Itu ada nggak sih beasiswa lainnya di kampus selain dua itu? Mungkin ada yang mau menjawab? Izin menjawab. Ya. Monggo Mbak Noa, Sofi saja. Gantian nanti bisa saling melengkapi, nambahin. Yuk Mbak Erina dulu. Oke. Kalau menurut saya beasiswa itu banyak sekali, Bu. Asal dari diri sendiri itu mau mencari itu banyak sekali. Entah itu yang dari pemerintah ataupun dari univ sendiri itu ternyata banyak sekali. Karena setelah saya masuk ke sini, ternyata di sini tuh kurang lebih ada 20 beasiswa yang benar-benar full untuk mahasiswa. Dan juga dari pemerintah juga banyak, tidak hanya KIP ataupun bidik misi seperti saya ini. Ternyata ada yang dari jalur prestasi dari kabupaten, rekomendasi dari bupati, terus kemampuan diri sendiri juga, iya begitu Bu. Yang penting kita mau mencari info itu banyak sekali beasiswa untuk universitas tingkat universitas Bu. Oke, itu dari Mbak Erina. Dari Mbak Sofi gimana? Ya mungkin sama sih kayak Mbak Erina Bu, bener kalau beasiswa di univ tuh ternyata banyak banget. Apalagi kalau di universitas negeri, kalau saya lihat tuh ada sekitar puluhan lah ya. Ada Jarum, beasiswa Bank Indonesia, dan itu tuh emang nggak mesti pinter-pinter banget gitu. Kadang yang penting kita, bener sih kata Mbak Erina, mau cari info sama mau kadangan tuh berkas-berkasnya tuh agak ribet sih. Tapi kalau misalnya teman-teman niat dan mau, itu insya Allah bisa kok. Terus juga kadang tuh kalau di kampusku ya Bu, sama teman-teman itu yang dapat beasiswa nggak cuma emang yang pintar, kadang tuh yang aktif organisasi juga bisa dapat. Makanya kayak sekarang tuh teman-teman lagi berusaha banget buat kalau misalnya di akademis kurang oke, ya dimaksimalin juga di organisasi atau di UKM kayak gitu, karena emang ada peluang beasiswanya gitu. Kayak gitu sih mungkin Bu dari saya. Oke. Jadi kuncinya itu mau mencoba cari info itu. Pasti ada jalan, misalkan tidak mendapatkan beasiswa yang dari awal seperti KIP kuliah maupun bidik misi, itu pasti ada beasiswa lainnya gitu. Oke. Udah jam 3 sore nih ya. Nggak terasa ternyata udah 1,5 jam. Ini mungkin closing statement ya, karena pertanyaannya mungkin sudah ini terjawab semua. Ada beberapa sih yang belum, nanti bisa lewat chat pribadi mungkin. Oke. Closing statement dari masing-masing, silakan untuk menyemangati adik-adiknya yang mungkin di sini masih galau, masih bingung, ragu gitu untuk menentukan kuliah atau kerja, atau menentukan jurusannya apa, atau langkah apa sih yang harus dilakukan, karena ini udah penghujung semester ya, masa putih abu-abu kelas 12 gitu. Padahal belum tatap muka sama sekali ya sama guru-gurunya. Mungkin dengan sharing seperti ini bisa menambah motivasi. Silakan closing statement-nya masing-masing. Dari Mas Hanif dulu. Ya Bu, mungkin dari saya untuk yang angkatan sekarang, tetap semangat. Apapun itu yang kalian pilih, kalian jalankan saja.
nantinya itu bakalan nanti pengaruh juga terhadap kaliannya gitu. Nah, sesuai apa yang niat kalian mau gitu. Kalau misal kerja ya dimulai dari sekarang untuk tanya-tanya loker, atau mungkin niatnya mau kuliah, benar-benar niat kuliah ya kalian harus persiapin dari sekarang gitu. Jadi sesuaiin dengan niat kalian gitu. Mau kalian kerja atau mau kalian kuliah nggak masalah. Yang penting kembali ke diri sendiri gitu, kembali diri kalian gitu kan. Mau gimana ke depannya gitu. Kalian yang menjalankan, kalian yang menentukan masa depan kalian gitu. Tetap semangat untuk angkatan sekarang, terus jangan lupa tetap berdoa, itu paling penting karena nantinya uh, Tuhan akan memberikan jalan terbaik gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu saja sih dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hanif untuk sharing-sharingnya sore hari ini. Iya, Bu. Oke, lanjut ke Mbak Erina. Ada pesan-pesan? Untuk dari saya, pokoknya tetap semangat, jangan pantang menyerah. Pokoknya tentuin pilihan kalian dari sekarang, tentuin langkah kalian dari sekarang. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berusaha, dan jangan lupa minta restu dari orang tua. Oke, itu ya, tambahannya restu orang tua itu sangat penting. Oke, terakhir ini dari Mbak Sofi karena Mas Karis dan Mbak Danar udah out tadi izin. Silakan Mbak Sofi. Mbak Danar udah gabung lagi. Oke, baik untuk teman-teman semua, adik-adikku yang tercinta di SMK Kebasen. Sebenarnya untuk milih kuliah atau kerja itu hak teman-teman semua ya. Itu kuliah maupun kerja itu privilege semua, karena kerja ya bantu orang tua, kuliah juga nentuin ini kita jadi belajar banyak kayak gitu. Tapi harapannya sih buat teman-teman semua, ketika teman-teman memilih itu, teman-teman itu bisa bisa tanggung jawab dan komitmen atas itu gitu, karena nantinya kita dalam setiap fase setelah teman-teman lulus akan ada banyak banget challenge yang membuat teman-teman itu mendewasa gitu. Jadi tetap semangat, survive dalam keadaan apapun, jangan lupa berdoa ya, paling penting berdoa, minta restu orang tua, dan juga jangan pernah lelah menebar kebaikan sekecil apapun sama sekitar gitu, karena emang itu bermanfaat banget dan kita nggak pernah tahu rezeki kita dari mana gitu kan. Itu sih mungkin close statement dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sofi dan kakak-kakak alumni semuanya. Demikian untuk sharing ngobrolin masa depan nih bareng kakak-kakak alumni Skasen. Sebenarnya masih banyak banget ya, mungkin dari adik-adik untuk ingin tanya gitu, tapi keterbatasan waktu, mungkin kita bisa sambung di part kedua nanti dengan narasumber yang mungkin tambah lagi, mungkin dari ranah yang alumni yang sudah kerja, itu juga bisa kita agendakan ke depannya insya Allah. Untuk part pertama ini, untuk sharing yang kakak alumni sudah kuliah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menambah motivasi, membuat kalian terbuka pikirannya untuk mulai mempersiapkan, meskipun di sini belum tatap muka, tapi kalian di rumah sudah mempunyai planning apa yang harus dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Jadi ada planning jangka pendek dan planning jangka panjang. Silakan yang ingin berkesempatan kuliah, mulai dicari info-infonya. Sekarang kan sudah banyak sekali grup yang membahas tentang itu, karena semuanya serba online. Bisa lewat Telegram, bisa lewat streaming YouTube, bisa lewat Instagram, atau yang lainnya. Mungkin sekian, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila Bu Nurul dalam membawakan acara di sini masih banyak kekurangan, masih ada kendala teknis ataupun kesalahan dalam berbicara dan memandu acara. Saya mohon maaf.
kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.